Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Tuh Steven Zhang, dengar. Kalau lo ngejual Inter semakin mepet ya, semakin dekat dengan jatuh tempo, margin keuntungannya semakin dikit. Karena pasti pembeli Inter nawarnya akan semakin gila-gilaan. Makanya bikin keputusan sesegera mungkin lah, biar kita juga jelas punya pemilik baru atau enggak nih jadinya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Jujur aja teman-teman, gue bikin Cerewetin Inter yang kali ini sangat amat dadakan. Karena gue baru aja baca berita dari jurnalis favorit gue, jurnalis yang menurut gue sangat amat bisa dipercaya. Dia melaporkan bahwa Inter semakin dekat dengan pergantian pemilik. Biasanya kalau ada berita tentang pergantian pemilik, tentang jual beli saham Inter, ya menurut gue masih 50-50 lah. Bahkan kadang menurut gue cuma gosip belaka. Tetapi kali ini sumbernya dari jurnalis yang sangat amat gue percaya. Sehingga dari gue pribadi, gue tidak pernah seyakin ini bahwa Inter benar-benar akan dilepas. Dia bilang begini teman-teman, breaking news, ada grup investor dari Arab Saudi yang tertarik mengakuisisi Inter. Akan tetapi ini bukan investor publik PIF seperti yang pernah diberitakan sebelumnya, melainkan dari keluarga lain. Kelompok investor tersebut telah melakukan kontak dengan keluarga Zhang dan siap melakukan evaluasi terhadap Inter. Nah menarik ya teman-teman, berita dari Francofani langsung disamber oleh media-media lainnya. Ini Corriere dello Sport salah satunya bilang begini. Seorang anggota keluarga kerajaan Riyadh tertarik untuk mengakuisisi Inter, berasal dari Arab Saudi. Negosiasi telah dilakukan dengan bantuan Goldman Sachs dan Rain Group, bank investasi yang telah dipercaya untuk melakukan reorganisasi keuangan di Inter. Pembicaraan saat ini sudah selangkah di depan dan telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di berbagai kota, termasuk London, Milan, Nanjing, dan Riyadh. Namun Corriere di sini juga mengatakan bahwa masih diperlukan waktu untuk memverifikasi seberapa besar niat tersebut. Namun yang pasti, waktu sudah hampir habis mengingat pinjaman Oaktree akan berakhir di 20 Mei 2024. Steven Zhang saat ini masih berharap bisa membiayai kembali pinjaman uang tersebut. Akan tetapi jika penjualan Inter bisa segera diselesaikan, maka ada margin keuntungan yang lebih besar yang bisa diperoleh. Tuh Steven Zhang, dengar. Kalau lo ngejual Inter semakin mepet ya, semakin dekat dengan jatuh tempo, margin keuntungannya semakin dikit. Karena pasti pembeli Inter nawarnya akan semakin gila-gilaan. Makanya bikin keputusan sesegera mungkin lah, biar kita juga jelas punya pemilik baru atau enggak nih jadinya. Dan nggak cuma berhenti dari situ teman-teman pemberitaannya. Ini ada pengamat Calcio lainnya namanya Carlo Paolo Vesta. Dia juga bilang begini. Waktu terus berjalan bagi Steven Zhang dan Suning saat ini hanya melakukan pembiayaan jangka pendek. Ini bisa diartikan bahwa mereka sedang bersiap untuk melakukan penjualan. Ini semua terjadi di tengah rumor kencang terdapat ketertarikan dari Arab Saudi. Lalu kemudian di sini juga dikatakan bahwa sumber yang dekat dengan Inter mengonfirmasi bahwa selama 3-4 tahun terakhir banyak perusahaan dari Timur Tengah dan berbagai organisasi keuangan telah meminta informasi tentang Inter, tetapi tidak ada yang menindaklanjuti. Saat ini ada minat yang besar dari Arab Saudi. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Namun teman-teman, ini menariknya ada beberapa media yang membantah rumor tersebut ya. Mereka mengatakan justru Zhang akan bertahan. Salah satunya adalah Sky Sport. Sky Sport bilang begini, Zhang akan terus berupaya membayar uang pinjaman ke Oaktree. Mungkin penjualan tidak terjadi saat ini, sangat mungkin terjadi di masa depan. Menurut Sky Sport teman-teman, prioritas utama Steven Zhang saat ini adalah tetap memimpin Inter setelah 20 Mei. Tanggal di mana ia harus membayar kembali pinjaman sebesar 350 juta termasuk bunga kepada Oaktree Capital Management. Dalam hal ini, Steven Zhang sedang berupaya untuk membayar biaya pinjaman Oaktree dengan melakukan pinjaman lainnya dari perusahaan Anglo-Saxon. Ini adalah dana yang akan digunakan
digunakan untuk membayar Oak Menurut Sky Sport, kemungkinan untuk penjualan Inter pada saat ini hanya akan terjadi di masa depan. Lalu kemudian ada berita yang kurang lebih sama, kali ini dari La Gazzetta. Mereka mengatakan bahwa Steven Zhang dan Suning hampir sepakat kontrak 3 tahun pinjaman 400 juta dari perusahaan finansial Inggris. Pinjaman ini untuk menggantikan biaya pinjaman ke Oak. Negosiasi sudah selangkah di depan dan hampir selesai. Ada gali lubang tutup lubang, teman-teman. Ini berarti ya teman-teman, dalam 1-2 hari terakhir ada pemberitaan yang sangat kencang, khususnya dari 5 sumber yang gua baca tadi ya, tentang penjualan Inter. 3 sumber mengatakan bahwa Inter akan dilepas, sedangkan 2 sumber lainnya, Gazzetta dan Sky Sport, mengatakan bahwa Suning akan bertahan karena mendapatkan uang pinjaman dari perusahaan finansial Inggris. Nah, kalau teman-teman percaya yang mana? Kalau gue ya, jujur aja, yang bikin gue khawatir adalah kalau Inter punya pemilik baru, terus manajemennya dirombak total. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.